Oke, semua bisa lihat screen saya malam hari ini. Yang bisa lihat, tolong lambaikan tangan. Oke, siap, siap, siap. Thank you semua. Baik, kita malam hari ini ada di pasal yang ke-15. Kita akan belajar tentang nyanyian kemenangan. Ya, we are in Revelation chapter 15, di mana kita berada pada masa penghakiman Tuhan. Di sini juga kita akan belajar tentang penuaian jiwa-jiwa ya yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di dalam pasal 15 kita akan melihat lebih lanjut apa yang terjadi dalam hari penghakiman tersebut. Nah, ini saya mau sharing sedikit sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Bible study kita. Di tahun lalu ya, sebelum saya belajar kitab Revelation, saya dikasih visi. Nah, bedanya visi itu adalah kita sadar ya, kita melihat langsung. Sedangkan kalau mimpi, kita mungkin dapatnya waktu kita tidak sadar atau kita mungkin ketika kita tidur gitu. Nah, pada satu malam sebelum saya tidur, setelah saya berdoa, itu Tuhan perlihatkan ada satu buku. Nah, buku itu turun dari atas. Jadi saya posisinya tidur gitu ya, terlentang. Saya lihat ada buku besar itu turun ke saya pelan-pelan, lalu hinggap di atas dada saya. Nah, waktu dia hinggap, dia bukunya terbuka, saudara. Dan saya bisa melihat di halaman kiri dan kanan dari buku tersebut. Saya lihat di sebelah kiri itu ada seperti padang yang luas sekali ya, ada gunung, saya bisa lihat langitnya ya, begitu indah dan saya melihat ada banyak seperti gandum gitu ya, seperti gandum, seperti padi. Lalu di sebelah kanan saya melihat itu ada lautan dan ada banyak sekali batu-batu karangnya. Nah, for some reason tiba-tiba muncul tangan yang besar sekali dari atas ya. Muncul tangan, lalu tangan itu menyabet yang di halaman kiri. Jadi semua gandum-gandum itu diambil, saudara. Itu seperti harvest gitu ya, di apa namanya, dipanen seperti itu. Lalu di halaman yang kanan saya melihat itu juga disabet begitu, tapi dari tangan itu, dari laut itu keluar darah. Jadi air itu menjadi darah semua ya. Lalu pelan-pelan dari air yang menjadi darah itu muncul api. Jadi terbakar, lautannya itu terbakar semua. Pada saat itu saya bingung kenapa saya diperlihatkan ini ya. Sampai akhirnya saya belajar Bible study dengan Pastor Eva Rosalia dan saya sharingkan dengan dia dan dia mulai kasih tahu saya, wah itu kamu berarti lihat ini yang ada di pasal 15 tentang hari penghakiman, tentang penuaian jiwa-jiwa dan juga tentang penghakiman Tuhan. Ya, jadi di hari penghakiman itu ada dua hal. Yang pertama penuaian jiwa-jiwa. Jadi Tuhan akan memanen atau mengharvest jiwa-jiwa yang sudah siap dituai, ya, yaitu kita semua orang-orang kudus, para pengikut Kristus, dan juga ada juga penghakiman. Penghakiman jadi orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mereka yang menyembah patung dan menerima tanda sang binatang itu mereka akan menerima murka Allah ya. Jadi itu sedikit pembuka tentang pasal 15 ini yang kita akan bagikan. Lalu saya juga akan sharing karena ini saya rasa penting sekali untuk saya sharingkan karena minggu lalu kita belajar tentang the beast ya, tentang sang binatang ini di pasal 13. Saya mau sharingkan ada satu klip yang saya mau tayangkan. Bentar ya. Oke. Nah, ingat nggak waktu minggu lalu saya sharing tentang artificial intelligence? Ya, waktu itu kan saya sharing bahwa saya kerja di satu company yang kita itu lagi mengembangkan teknologi yang namanya kecerdasan buatan. Nah, memang AI yang sedang kita kembangkan atau sedang kita develop saat ini itu digunakan untuk mobil ya. Jadi mobil ini kan punya kecerdasan seperti layaknya manusia. Jadi ketika dia melihat situasi di kanan kiri, dia melihat situasi di jalanan gitu ya, dia bisa mengambil keputusan dan mengambil prioritas sama seperti kita manusia.
Dia bisa membedakan mana yang anjing beneran, mana yang cuman gambar anjing gitu ya, mana yang misalnya mobil beneran atau cuman foto gitu ya. Dia bisa mengerti dan dia bisa mengambil keputusan itu. Nah, 3 hari lalu, 4 hari lalu kalau dari sekarang, itu kita baru meng-announce atau mengumumkan satu teknologi baru yang kita mau kembangkan dan yang akan segera diluncurkan di beberapa tahun ini, yaitu ini sebuah robot. Ya, ini namanya Tesla Bot, mereka bilangnya. Ya, jadi nanti AI yang kita sedang kembangkan ini akan ditaruh di robot ini, gitu ya. Robot ini benar-benar seperti manusia, jadi punya kaki, punya tangan, tangannya ada 10, punya kepala, ya, dan dia bisa berkomunikasi dengan kita, gitu. Saudara, di Revelation 13 ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak sebegitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Nah, saudara, itu dalam bahasa Indonesia dibilang patung ya, tapi dalam bahasa Inggris dibilang image. Image itu tidak berbentuk fisik, tapi juga bisa berbentuk kecerdasan gitu ya, kalau menurut saya. Jadi, tapi itu juga bisa dimasukkan ke dalam teknologi-teknologi yang ada sekarang gitu. Dan ini saya mau sharingkan teknologi yang sedang kita kembangkan saat ini, yaitu AI yang akan dimasukkan ke dalam robot. Jadi itu kita memberikan nyawa kepada robot ini supaya dia bisa berkomunikasi, dia bisa bekerja seperti layaknya manusia, ya. Jadi ini cuman sekedar info aja supaya kita itu tahu apa perkembangan yang sedang terjadi. Ya, walaupun kita nggak tahu nanti antikris itu bentuknya seperti apa, apakah dia manusia, apakah dia robot, apakah dia dua-duanya, ya, you will never know. Tapi Tuhan bilang kita harus selalu waspada, kita harus pakai hikmat kebijaksanaan yang Tuhan kasih buat kita, dan kita harus insightful. Jadi kita harus nantiasa peka gitu ya sama perkembangan teknologi. Karena memang pengetahuan akan bertambah sehingga apa yang kita baca hari ini akan berbeda dengan mungkin 10 tahun yang akan datang kita baca udah berbeda gitu. Karena teknologi semakin maju ya. Mungkin saat ini yang paling mirip gitu kalau menurut saya dengan apa yang kita baca di Revelation 13. Tapi mungkin di beberapa tahun lagi akan ada teknologi baru lagi yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu sekedar sekilas info aja untuk Revelation 13 yang minggu lalu saya bagikan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ayat yang pertama. Chapter 15 ayat yang pertama. Oke, nanti saya mau minta tolong. Jadi kita kan ada bahas 3 pasal ya. Pasal 15 nanti saya minta tolong mungkin Ko Stanley bacakan. Jadi semuanya nanti Ko Stanley pasal 15 kalau nggak keberatan ya. Siap. Oke, lalu nanti pasal 16 mungkin saya minta tolong Sister Didin untuk pasal 16-nya kalau bisa. Lalu nanti pasal yang terakhir pasal 17 minta tolong Sister Elisa kalau bisa. Bisa ya? Oke. Siap. Kalau gitu 15 ayat pertama saya minta tolong langsung aja Ko Stanley bacakan. Wahyu 15 ayat pertama. Perikop nyanyian mereka yang menang, firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malaikat malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Oke, Pada mereka ada kecapi Allah. sampai di situ dulu ya, kok. Oke. Oke, thank you. Jadi pasal 1 dan 2. Oke, di sini Yohanes melihat tanda lain di langit yaitu 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir.
Ya, Tuhan Yesus membuka ketujuh materai yang dilanjutkan oleh ketujuh sangkakala, dan setelah tujuh sangkakala itu dibunyikan, kita melihat tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka. Malapetaka ini adalah murka Allah, ya. Dan Yohanes bilang ini adalah yang terakhir, karena setelah ini maka murka Allah akan berakhir, gitu ya. Lalu tolong dilanjutkan pasal 3 sampai 4 kok. Oke, pasal 3, firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Lanjut. Haleluya. Sampai di situ dulu kok. Thank you. Oke, thank you. Jadi yang kita lihat di sini ini adalah interlude dari penyembahan, dari worship, ya. I love how we got this glorious vision in this very dark time. Kita ini masih ada di zaman tribulasi pada saat ini. Tapi saya sangat bahagia sekali saya bisa membaca pasal ini. Kita belajar bahwa sang antikris, nabi palsu, dan si Lucifer yang memaksa manusia untuk menyembah mereka dan memerangi umat-umat pilihan Allah ini nanti akan dikalahkan melalui kemarahan Allah, melalui murka Allah. Nah, orang-orang yang menolak untuk menerima tanda binatang tersebut itu akan dibunuh, ya. Dan di ayat ini kita melihat mereka yang telah menang atas binatang tersebut. Ya, kita lihat di sini mereka dikatakan berdiri di atas lautan kaca bercampur api dan mereka menyanyikan pujian dengan kecapi. Saudara, kalau di pasal 14 dikatakan waktu mereka memuji Tuhan, mereka tidak memahami arti dari kata-kata pujian tersebut. Itu adalah nyanyian baru yang mereka nyanyikan, ya. Tapi di sini mereka diberikan pengertian atas nyanyian tersebut. Bunyinya adalah besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nah, para manusia yang berada di bumi menyembah sang binatang tersebut dan patung-patungnya, tetapi mereka yang menang atas maut menyanyikan puji-pujian, menyembah Allah dengan penuh kemuliaan. Haleluya. Oke, silakan dilanjutkan kok dari pasal 15, 5 sampai 8. 5 sampai 8. Dengan perikopnya 7 malaikat dengan 7 cawan muka Allah. Pasal 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka itu. Sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Amin. Oke, di sini terlihat semacam seremonial di surga, ya, semacam upacara. Dikatakan kemah bait suci terbuka, ada 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang keluar dari bait suci tersebut. Ya, kita nggak pernah tahu penampakan mereka seperti apa waktu Yohanes berkata mereka besar dan ajaib, ya, sebelumnya. Tapi di sini kita bisa lihat definisi mereka itu lebih detail. Dikatakan berpakaian linen dengan linen yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, salah satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada 7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Nah, tiba-tiba bait suci itu penuh dengan asap karena kemuliaan Allah dan kuasanya. Saudara, kalau masih ingat di zaman Musa, ya, Allah memerintahkan Musa dan juga bangsa Israel untuk mendirikan kemah pertemuan. Itu kalau saudara mau buka ayatnya ada di Exodus atau Keluaran 40 ayat 33 sampai 35.
Keluaran 40, 33 sampai 35. Saya bacakan ya. Keluaran 40, 33 sampai 35. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu di kitab Raja-Raja juga dikatakan hal yang sama. Waktu itu Salomo mendirikan kemah bagi Allah. Raja-Raja 8 ayat yang ke-10 sampai 11 berkata, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, di pasal 15 ini kita melihat bait suci Allah yang sebenarnya ada di surga, yang dipenuhi oleh kemuliaan kuasa Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memasuki bait suci tersebut sampai murka Allah selesai. Ini pasal 15 ini lumayan pendek saudara, dan saya ingin menutup dengan merenungkan tentang penyembahan kepada Tuhan. Ini sedikit aja ya. Jadi dikatakan mereka menyanyikan penyembahan bagi Tuhan. Di pasal 14, Yohanes mendengar nyanyian baru yang dinaikkan untuk kemuliaan Allah ya. Lalu di pasal 5, kalau saudara masih ingat, ketika Tuhan Yesus mengambil gulungan kitab, keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan tata Allah untuk menyembah Allah, untuk menyembah Tuhan ya. Saudara, worship through song is a beautiful way to praise the Lord. Kita mesti menyembah Tuhan setiap hari ya, berkomunikasi dengan Allah melalui puji-pujian, melalui lagu-lagu penyembahan, itu sangat-sangat disarankan. Saya pernah dengar dari Kak Alvina, dari Sister Alvina, bahwa dia kalau pagi waktu mau berangkat ke kantor, dia selalu dengerin ya di mobilnya. Itu salah satu salah satu cara kita untuk menyembah juga sebenarnya. Jadi nggak harus kita ambil satu waktu khusus, walaupun itu sangat disarankan juga sebenarnya saat teduh gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan bisa pakai even ketika kita lagi commute, saudara. Ya, lagi nyetir gitu. Tuhan bisa jamah kita, Tuhan bisa berbicara, berkomunikasi sama kita juga gitu. Dan saya dulu waktu di Singapura, saya tadi cerita sama Sister Didin bahwa saya commute itu 3,5 jam sehari untuk ke kantor terus pulang lagi. 3,5 jam perjalanannya naik MRT. Nah, di situ saya dengerin musik lagu rohani, saudara. Padahal tuh banyak orang ya, tapi saudara bayangkan ketika kita tuh benar-benar tulus, kita benar-benar rindu dan haus mencari Tuhan, Tuhan itu bisa jamah kita saat itu juga. Dan pada saat itu saya dijamah Tuhan dan saya nangis saudara di dalam MRT. Mungkin orang-orang ini bingung, ini orang kenapa sesenggukan gitu kan ya, bingung. Tapi ya itu again, kita nggak harus kita waktu khusus untuk memuji Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ketemu kita itu, dan kita tulus untuk mencari Tuhan, itu Tuhan bisa jamah kita dan kita bisa berkomunikasi sama Tuhan gitu ya. So I encourage everyone to set maybe like a playlist to take you to the throne room before our God. Saya sarankan mungkin kita ambil saat teduh. Saya nggak tahu kalau saudara morning person, saudara bisa ambil waktu di pagi hari, atau mungkin kalau seperti saya yang nggak bisa bangun terlalu pagi, ya saya pada waktu malam hari ya, sebelum saya tidur, saya ambil waktu saat teduh gitu untuk memuji memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi mari kita sembah Tuhan Allah kita di dalam roh, di dalam kebenaran, dan biarlah namanya dinyanyikan di bumi seperti di surga ya. Belajar dari ke-24 tua-tua itu saudara, di mana mereka waktu menyembah itu ya nggak cuman duduk atau nggak cuman berlutut, mereka itu tersungkur. Saudara ngerti ya, tersungkur itu gimana? Itu benar-benar delosor, kalau bahasa Jawanya itu delosor
bener-bener itu rata sama tanah, saudara. Tangan, muka semua nyentuh tanah gitu. Dan itu the ultimate apa namanya, sikap yang memang memang kita mesti contoh gitu ya. Seperti itu mereka menyembah Tuhan. Mungkin kita nggak bisa seperti itu. Mungkin saya kalau misalnya di MRT glosor seperti itu nanti disuruh turun gitu ya dari MRT. Tapi maksudnya kita mengambil sikap hati. Kita memuji itu di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Oke, next kita ke pasal yang ke-16. Ke-16 ini kita akan belajar tentang ketujuh malapetaka ya. Saya minta tolong Sister Didin untuk bacakan pasal yang pertama. Wahyu 16 ayat yang pertama. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Haleluya. So we are in Revelation chapter 16. Di pasal sebelumnya, ketujuh malaikat diberikan ketujuh cawan yang penuh dengan murka Allah. Nah, dikatakan melalui cawan ini, maka kemarahan Allah itu akan berakhir, ya. Ini ada di penghujung masa tribulasi. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika para malaikat-malaikat ini menumpahkan ketujuh cawan murka Allah tersebut. Nah, ini di Wahyu 16 ayat yang pertama, Yohanes mendengar ada suara nyaring dari dalam bait suci. Nah, kalau di pasal sebelumnya, ketujuh malaikat keluar dari bait suci, memakai pakaian linen, itu kita mengetahui definisi dari malaikat-malaikat tersebut. Nah, tapi kita nggak tahu suara siapa yang kita dengar itu yang keluar dari bait suci, ya. Nah, tapi suara itu memerintahkan ketujuh malaikat tersebut untuk menumpahkan ketujuh cawan murka Allah ke atas dunia. Oke, kita lanjut ke ayat yang kedua, Sister Didin. Ayat yang kedua, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Yes, oke. Jadi di ayat yang kedua ini, tadi cawan pertama ditumpahkan yang isinya adalah penghakiman kepada semua orang yang menyembah sang antikris. Nah, di pasal yang ke-13 dikatakan bahwa sang antikris akan memberikan kekuasaan dan akan memerintah ya di dunia ini. Dan semua orang yang tidak menyembah dia telah mati dibunuh. Nah, tetapi lebih baik mati, saudara, dan menderita karena menolak untuk mengikut mereka, menolak tanda yang akan mereka paksakan sama kita, daripada kita nanti akan mengalami murka Allah. Kita akan bahas lagi lebih lanjut betapa mengerikannya murka Allah kalau kita mau bandingkan dengan siksaan sementara yang binatang itu akan siksa untuk kepada kita semua. Itu nggak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan dengan penghakiman Tuhan. Ya. Oke, next kita baca dari ayat 3 sampai ke 7. Ayat 3 sampai 7. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkaulah juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil penghakimanmu. Amin. Jadi cawan yang pertama ditumpahkan ke atas bumi, cawan yang kedua ini ditumpahkan ke atas laut dan menjadi darah. Ya, di pasal 8 waktu malaikat kedua meniupkan sangkakala, gunung api itu dilemparkan ke atas lautan dan dikatakan sepertiga dari lautan menjadi darah dan sepertiga makhluk di bumi musnah. Nah, kali ini semua lautan menjadi darah. Jadi nggak cuma sepertiga aja, tapi seluruh lautan menjadi darah.
dan semua makhluk di laut musnah. Jadi di sini lebih intens ya kita lihat. Lalu dikatakan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air dan semuanya menjadi darah. Nah, ini eventnya juga mirip dengan kejadian yang terjadi pada saat sangkakala ketiga ya. Waktu sangkakala ketiga dibunyikan, ada bintang besar yang jatuh dan sepertiga sungai dan mata air menjadi pahit dan manusia mati karena meminum airnya yang pahit. Dan melalui cawan ini, sungai-sungai dan mata air menjadi darah dan mereka harus meminumnya. Dan banyak orang juga akan mati karena mereka harus meminum darah tersebut. Uh, Ya, lalu dikatakan di sini bahwa they deserve it. Mereka layak menerima ini. Saudara katanya ya. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, walaupun sebenarnya kita itu nggak layak, ya. Bayangin kalau Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita layak terima, maka saat ini kita nggak ada di sini. Kita semua mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, saudara. Ya, kita bisa hidup saat ini tuh karena darah penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menerima bilur-bilur dan luka-luka dan dia harus dipermalukan di depan banyak orang. Ya, bukan karena kita layak, tapi karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Lalu next, Yohanes mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil Engkau yang ada, yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Ya, they deserve it. Di pasal 6, ketika materai kelima dibukakan, saudara, roh-roh para martir berseru kepada Tuhan ya, menuntut pembalasan atas kematian mereka. Mereka memaksa Tuhan, kapan darah kami ini akan ditebus, darah kami ini akan dibalaskan. Di Roma 12 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Itu demikian firman Tuhan di Roma 12 ayat yang 19. Nah, inilah yang terjadi di sini pada penghakiman murka Allah. Allah bilang sama roh-roh martir tersebut ya, "That is my right." Pembalasan adalah hakku, gitu ya. Kamu sabar dulu karena memang belum genap jumlah orang-orang yang mati martir, gitu kata Tuhan. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyabar, dan Maha Penyayang. Namun juga ada waktunya bahwa di mana Dia akan menghakimi kita, ya, karena memang itu harus terjadi. Dan penghakimannya adalah adil dan benar, sebagaimana Ia adalah adil dan benar. Oke, kita beralih ke ayat 8 sampai 11. Sister Didin, tolong bacakan ayat 8 sampai 11. Ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dan dari perbuatan mereka. Oke. Ya, jadi kita belajar bahwa cawan pertama ditumpahkan ke atas bumi. Lalu yang kedua ditumpahkan ke atas laut. Yang ketiga ditumpahkan ke atas sungai dan mata air. Dan yang keempat ini ditumpahkan ke atas matahari. Ya.
Nih untuk semua kita yang pernah tinggal di Indonesia pasti tahu ya gimana panasnya di Indonesia, panas dan lembab gitu ya. Setiap hari kita mesti mandi mungkin 4 kali sehari. Nah, atau mungkin orang-orang yang lahir di sini atau tinggalnya di daerah gurun kayak misalnya di Arizona ya. Sister Didin baru pulang dari Arizona, tahu gimana panasnya di sana. Jadi rasanya itu benar-benar kayak kita mau meleleh, saudara. Nah, ini pada saat cawan keempat ini ditumpahkan, dikatakan saking panasnya sampai menghanguskan manusia. Saya nggak kebayang. Ini aja kita summer kadang-kadang udah mengeluh ya. Aduh, apalagi yang tinggal di Walnut Creek nih, Kojo, Ciavon, aduh panas gitu. Ya, lalu di San Mateo juga walaupun lebih lebih adem daripada di East Bay ya, tapi tetap panas. Saya kadang-kadang suka, aduh nggak tahan gitu panasnya. Saya sampai kemarin sempat beli AC, saudara, karena saking panasnya saya nggak tahan. Jadi ingat-ingat saya balik ke Jakarta gitu. Ya dikatakan di sini panasnya itu sampai kita jadi hangus. Aduh benar-benar nggak kebayang ya gimana. Iya. Dan cawan yang kelima dikatakan ditumpahkan atas tahta si binatang itu, yaitu si antikris. Dikatakan di pasal 13 bahwa sang naga memberikan tahta kepada sang binatang itu. Dan di sini murka Allah tertuju langsung kepada tahta yang dikatakan tersebut. Yang dikatakan bahwa kerajaan sang antikris dan para pengikut-pengikutnya akan mengalami kegelapan dan kesengsaraan. Nah, ini orang-orang tahu bahwa Allah itu sedang marah sama mereka. Tapi instead of bertobat, mereka malah menghujat Allah pada saat itu. Bayangin saudara, padahal mereka tahu ini adalah perbuatan Tuhan dan murka Allah ya. Oke, lanjut ke 12 sampai 16, Sister Didin. 12 sampai 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Amin. Oke. Cawan yang keenam ini secara spesifik ditumpahkan ke atas sungai Efrat ya. Sekali lagi hal ini mirip dengan hal yang terjadi ketika peniupan sangkakala. Itu waktu malaikat keenam ya di pasal 9 meniupkan sangkakalanya. Nah, keempat malaikat iblis yang ditahan di sungai Efrat katanya dilepaskan dan membunuh sepertiga manusia. Saudara kalau ingat sungai Efrat ini adalah salah satu dari keempat sungai yang mengalir keluar dari Taman Eden ya di Kejadian. Dikatakan sungai Efrat menjadi kering untuk menyiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Nah, raja-raja ini akan dipilih dari berbagai penjuru dunia oleh sang iblis. Nah, mereka akan dipersiapkan untuk berperang dalam hari Allah yang Maha Kuasa di tempat yang namanya Harmagedon ya di ayat yang ke-16. Nah, ini salah satu ayat yang paling saya suka. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya, kita nggak akan tahu kapan Tuhan datang. Walaupun banyak orang yang berspekulasi, banyak yang menghitung kapan Tuhan Yesus akan datang, tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan waktu murid Tuhan bertanya pada Tuhan Yesus, kapan saatnya? Tuhan Yesus bilang, I do not know, only the Father know. Cuman Bapa yang tahu. Ya, pada saat itu posisinya Tuhan Yesus sebagai manusia, dia berinkarnasi sebagai manusia. Ya mungkin dia tahu dan dia bisa menggunakan kealahannya ya untuk mengetahui kapan. Cuman waktu itu Tuhan Yesus bilang, no, I do not know.
Karena Tuhan Yesus tahu kalau misalnya dikasih tahu ya berarti kita bakalan nyantai-nyantai nih hidupnya. Nggak ada yang berjaga-jaga ya. Nggak ada yang bakal was-was atau waspada gitu. Nah itu yang Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus bilang, I will come like a thief. Saya akan datang seperti pencuri. Ya, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan dia berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu saudara, dan kita berjaga-jaga, itu Tuhan bisa lihat dan Tuhan bisa pilah siapa yang kambing, siapa yang domba. Itu tujuan Tuhan, ya. Karena nanti kita akan dipisahkan siapa yang domba, siapa yang kambing. Walaupun kelihatannya sama-sama manusianya, sama-sama kalau kambing ya embeknya juga sama domba gitu ya. Tetapi cara hidup mereka yang berbeda, ya. Cara hidup orang-orang pengikut Tuhan dengan yang tidak percaya kepada Tuhan itu akan berbeda dan Tuhan akan sesahkan mereka. Nah ini saudara masih ingat nggak waktu kita belajar tentang gereja Tuhan? Waktu Yesus berbicara tentang gereja di Sardis, itu di Wahyu 3 ayat yang ketiga ya. Tuhan Yesus bilang, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Ya, ini udah ditulis jauh sebelum kitab Wahyu ini ditulis. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita di Matius 24 ayat 42 ayat 44. Tuhan bilang, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Ya, kalau misalnya kita tahu kapan pencurinya datang, ya pasti kita udah siap-siap duluan dong ya. Nah ini yang Tuhan mau, kita siap-siap gitu. Jangan kita lengah, jangan kita malah nyantai-nyantai. Terus tiba-tiba pencurinya datang, kita nggak siap gitu ya. Lalu di Tesalonika 5 ayat yang kedua juga dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada saat malam. Ya, di pasal yang sedang kita baca ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Jadi kita harus berbahagia kalau kita berjaga-jaga ya dan memperhatikan lifestyle kita, memperhatikan pakaian kita. Jangan sampai pakaian kita ini penuh dengan noda ya. Di tengah-tengah perang besar yang akan terjadi, Tuhan tetap mengucapkan berkat kepada orang-orang percaya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan masih sayang sama manusia. Amin. Oke. Ayat 17-21 tolong dibacakan. 17-21. Ayat 17. Sampai Dan 21. malaikat yang ketujuh, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitulah hebatnya gempa itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Nah, cawan yang ketujuh ditumpahkan ke atas langit atau ke udara. Nah, di sini kita mendengar suara yang sama keluar dari dalam bait suci, yaitu suara Allah Bapa sendiri. Ya, katanya it is done, sudah selesai. Nah, dalam peristiwa klimaks ini, saudara, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Lebih dahsyat dari semua gempa bumi yang terjadi di pasal-pasal sebelumnya. Ya, daratan dan pulau-pulau dikatakan
terbelah dan gunung-gunung rata dengan tanah. Nah, saudara, kita memang selama ini kita melihat ya dari pasal-pasal sebelumnya, bahkan even di zaman sekarang yang kita tinggali ini, kita sudah melihat sebenarnya banyak bencana-bencana yang terjadi, gitu ya. Kita udah pernah melihat bulan menjadi darah, kita udah pernah melihat meteor jatuh, ya, komet jatuh, lalu kita melihat banyak penganiayaan, peperangan, ya. Tapi di sini itu intensitasnya akan semakin bertambah. Semakin kita mendekati akhir zaman, itu semakin akan lebih parah, ya. Jadi gempa bumi dari yang cuma biasa-biasa aja, bisa mematikan sepertiga makhluk hidup. Lalu di yang terakhir ini dibilang sampai pulau-pulau itu terbelah, saudara, saking dahsyatnya. Dan gunung-gunung itu rata dengan tanah, ya. Jadi itu ibaratnya seperti kita tuh seperti wanita yang ingin melahirkan. Jadi intensitasnya, rasa sakitnya itu kan semakin menguat gitu ya, menjelang hari dia mesti deliver. Nah, sama halnya dengan kejadian-kejadian yang ada di Alkitab ini. Kenapa? Dibilang ada banyak orang yang mengira bahwa kita itu sudah saatnya, kita ini udah melihat semuanya yang ada di Alkitab ini. Padahal sebenarnya itu intensitasnya belum seberapa dahsyat, saudara. Ya, kita melihat saat ini pandemi belum apa-apa sebenarnya. Dia tidak menghancurkan atau membunuh sepertiga manusia, ya, seperti yang dikatakan di kitab Wahyu ini. Lalu di samping gempa bumi yang dahsyat, terjadi pula ada hujan es yang besar, dikatakan masing-masing beratnya 100 pound, jatuh menimpa manusia. Dan kembali dikatakan di sini bahwa manusia menghujat Allah karena malapetaka yang terjadi. Nah, ini saya ingin mengingatkan kembali perkataan Tuhan di ayat yang ke-15 tadi, ya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Ya, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita nggak tahu berapa lama usia kita di bumi. We do not know what tomorrow may bring. But what we do know is that Jesus will return. Yang kita tahu bahwa hidup kita itu bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah, dan Allah akan kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Selama kita masih bernafas di dunia ini, saudara, mari kita layani Tuhan dengan segenap hati, ya. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, the gospel of Christ, bahwa satu-satunya jalan keselamatan ada melalui Tuhan Yesus, ya. Nah, kita hidup untuk memuliakan Tuhan, kita memberitakan Injil untuk memuliakan Tuhan, dan saya berdoa supaya semua yang ada di sini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai saatnya kita tiba, Tuhan menjemput kita di awan-awan dan kita menyongsong Tuhan Yesus Kristus di awan-awan sama-sama. Amin. Haleluya. Oke, kita udah di pasal yang terakhir, pasal 17. Saya minta tolong Sister Eliza untuk bacakan dari pasal 17 ya. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pelacur besar. Setelah itu, salah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 wadah itu datang kepada saya dan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana pelacur yang besar itu akan dihukum, yaitu kota besar itu yang dibangun di dekat sungai-sungai. Raja-raja dunia berbuat cabul dengan dia, dan penghuni bumi menjadi mabuk karena minum anggur percabulannya. Lalu roh Allah menguasai saya dan malaikat itu membawa saya ke padang gurun. Di sana saya melihat seorang wanita duduk di atas seekor binatang dan berwarna merah tua, dan yang penuh tertulis dengan nama-nama hinaan kehadap Allah. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk." Haleluya. Ini versinya agak beda dengan versi saya ya, Alkitabnya. Iya, ini versi lain.
Iya, it's okay, tapi tetap sama sih ininya, artinya. Oke, nggak apa-apa. Nih, di sini ketujuh cawan murka Allah ceritanya udah selesai ya. Tuhan bilang it is done, sudah selesai. Nah, eh, ketujuh cawan murka Allah telah ditumpahkan dan pada saat ini salah satu dari ketujuh malaikat tersebut menunjukkan penghakiman yang spesial atau khusus ya, yaitu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ini teaser atau spoiler ya, bahwa pelacur besar ini adalah lambang dari Babel, yaitu kota besar yang akan disebutkan nanti di akhir dari pasal yang kita baca sekarang. Nah, air yang dikatakan di sini ini adalah lambang dari jiwa-jiwa dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Nah, jadi Yohanes di sini diperlihatkan penghakiman atas kota Babel ini, yaitu kota yang sangat berpengaruh dan berkuasa atas dunia. Dan para pemimpin bangsa-bangsa dan banyak orang akan dimabukkan oleh tipu daya dan juga oleh percabulan dari kota tersebut. Nah, ini diucapkan oleh malaikat kedua yang kita baca di Wahyu 14 ya, ayat 8. Firman Tuhan berkata, dan seorang malaikat lain, yaitu malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, lalu Yohanes dibawa dalam penglihatannya ke padang gurun. Dan di sana dia melihat perempuan itu duduk di atas seekor binatang merah ungu atau merah tua yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Ini kita udah pernah lihat ya. Ini ada di pasal 13. Ini binatang yang sama yang kita baca di pasal tersebut. Yang dia minta disembah, lalu oleh seluruh dunia dia harus semua orang harus menerima tanda bilangan binatang tersebut. Lalu jadi kita di sini melihat ada gabungan kekuatan dari sang perempuan itu dan binatang yang memiliki kuasa sang iblis. Nah, ini banyak sekali ada interpretasi tentang siapa kota besar ini, siapa Babel ini. Ada yang bilang ini adalah Roma ya, ada yang bilang ini adalah China, ada yang bilang ini adalah negara dari Middle East gitu. Bahkan ada yang bilang ini Amerika atau United States gitu ya. Tapi di sini kita nggak akan bahas lebih dalam tentang spekulasi tersebut ya. Kalau saudara mau belajar lebih lanjut tentang spekulasi-spekulasi ini, itu ada namanya eskatologi. Nah, di eskatologi ini mereka punya teori-teori ya, siapa yang akan menjadi negara tersebut. Nah, dari dari yang kita baca ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan ini berada di dalam pengaruh si iblis atau si antikris ya. Ini kejahatan si perempuan ini benar-benar sangat serius ya, sampai-sampai dituliskan dalam 2 pasal. Nanti di pasal 18 setelah kita baca pasal 17 ini juga kita akan belajar tentang penghukuman untuk si wanita ini, si pelacur ini ya. Dan ini benar-benar kejahatan yang serius. Tuhan tuh benar-benar benci sama si pelacur tersebut. Oke, kita lanjut ke pasal 4 sampai yang ke-7. Sister Eliza, silakan 4 sampai yang ke-7. Oke, pasal 4. Wanita itu memakai baju yang berwarna ungu dan merah tua, serta dihiasi dengan perhiasan-perhiasan emas, permata-permata, dan mutiara. Di tangannya ia memegang sebuah mangkuk emas yang penuh dengan hal-hal keji dan kotor, hasil dari percabulannya. Pada dahinya tertulis suatu nama yang mempunyai arti rahasia. Nama itu ialah Babel yang besar. Itu segala pelacur dan orang hejat di dunia. Lalu saya melihat bahwa wanita itu mabuk dengan darah umat Allah dan orang-orang dibunuh karena setia kepada Yesus. Ketika saya melihat wanita itu, saya menjadi terheran-heran. Lalu malaikat itu berkata kepada saya, "Apa sebab engkau terheran-heran?
baiklah aku memberitahukan kepadamu rahasia wanita itu dan rahasia binatang yang ditungganginya, yaitu binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Yeah, okay. It's very interesting to listen to your version, but it's okay. Okay. Yeah, what version are you? This is a Indonesian. Mine is just the regular one, the terjemahan baru. Iya, yang Indonesia sama Inggris. Oke. Ya, no worries. Oke, dikatakan di sini tadi perempuan itu memakai kain ungu. Warna Iya. ungu itu adalah warna royalty, ya, warna kerajaan. Dan ia berhiaskan batu mulia. Dan di tangannya terdapat cawan emas yang isinya adalah kekejian dan kenajisan. Pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah, ini sang malaikat berkata bahwa dia akan memberitahukan rahasia tentang pelacur ini kepada Yohanes, bahwa perempuan ini adalah ibu dari segala kejahatan, ya. Selanjutnya dikatakan perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ini tidak hanya wanita ini membunuh dan memburu para pengikut Kristus, saudara, namun dia juga mabuk oleh kekejiannya sendiri. Inilah mengapa Tuhan itu sangat membenci pelacur tersebut dan akan menjatuhkan penghakiman atasnya. Lalu tolong dibacakan Sister Elisa dari ayat 8 sampai 11. Ayat 8. Binatang itu dahulu pernah hidup, tetapi sekarang tidak hidup lagi. Ia sebentar lagi akan keluar dari jurang maut dan akan pergi menuju kebinasaan. Orang-orang yang hidup di bumi yang namanya tidak terdaftar dalam buku orang hidup sebelum dunia diciptakan akan heran bila melihat binatang itu. Sebab binatang itu dahulu pernah hidup. Sekarang ia tidak hidup lagi, tetapi ia akan muncul kembali. Dalam hal ini perlu ada hikmat dan pengertian. 7 kepala itu ialah 7 bukit, yaitu bukit-bukit tempat wanita itu duduk, dan 7 kepala itu juga adalah 7 raja. 5 dari mereka sudah jatuh, 1 masih memerintah, dan 1 lagi belum datang. Karena kalau ia datang nanti, ia harus memerintah sebentar saja. Dan binatang yang dahulu pernah hidup tetapi sekarang tidak hidup lagi adalah raja yang ke-8. Ia adalah salah satu dari ke-7 raja itu juga yang sekarang sedang pergi menuju kebinasaan. Haleluya. Oke, jadi sang malaikat memberikan rahasia mengenai siapa binatang ini kepada Yohanes. Di pasal 13 dan juga di Daniel 7 yang kita pernah baca, kita mempelajari mengenai siapa sang binatang ini. Dikatakan bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Di pasal yang ke-13 dikatakan bahwa binatang ini akan terluka parah, ya, namun dia akan sembuh dari lukanya. Dan seluruh dunia yang melihatnya akan takjub dan mengikuti sang binatang ini, ya, karena mereka melihat mukjizatnya, mukjizat dari sang binatang ini. Inilah yang dikatakan di ayat yang sedang kita baca sekarang, bahwa sang binatang ini berusaha meniru karya mukjizat Yesus, di mana waktu itu Yesus terluka lalu mati di atas kayu salib namun bangkit kembali. Jadi mukjizat ini akan ditiru oleh sang binatang ini, yaitu sang antikris. Makanya banyak orang-orang itu akan percaya dan mengikut si binatang tersebut. Nah, yang menarik di sini, mereka yang tertipu itu adalah orang-orang yang namanya tidak tercantum di dalam buku kehidupan. Nah, kalau saudara adalah orang-orang percaya, maka kita udah tahu kebenarannya, ya.
kita percaya bahwa nama kita itu sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Bahkan sebelum kita itu dilahirkan, bahkan waktu kita masih ada di dalam kandungan, kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Glory, haleluya. Dan karena kita semua adalah orang percaya, apalagi kita semua yang ikut kelas Wahyu ini, kita sudah mempelajari kebenaran itu, kebohongan-kebohongan iblis sudah dikupas habis di dalam kitab Wahyu ini. Maka kita sebenarnya jangan sampai tertipu ya. Kita yang udah belajar ini kita tahu. Jadi kalau misalnya kita nanti mengajar kembali kepada saudara-saudari kita yang lain gitu, kita kasih tahu sama mereka bahwa itu adalah iblis. Jadi jangan sampai mereka menerima tanda tersebut dan mengikut sang antikris ya. Lalu selanjutnya katanya sang malaikat menjelaskan lebih lanjut mengenai binatang ini, yaitu bahwa binatang ini memiliki 7 kepala yang adalah 7 gunung atau 7 bukit ya. Ini mewakili 7 kerajaan which symbolize power ya. 5 diantaranya dikatakan jatuh, 1 diantaranya sedang berkuasa, dan yang 1 lagi belum berkuasa, namun ketika ia datang, ia akan cuma tinggal sebentar saja. Dan binatang itu, yaitu sang antikris, adalah raja ke-8, yang juga adalah salah satu dari antara 7 raja. Ini jangan sampai bingung ya. Saya waktu baca ini juga bingung gitu. Gimana sih maksudnya? Ini ada 7 kepala, terus nanti ada 7 tanduk. Nah, jadi binatang itu kan 1 sebenarnya ya, sang binatang itu. Tapi dia punya 7 kepala. Nah, 7 kepala ini adalah 7 kerajaan atau mungkin 7 bangsa gitu ya. Nah, tapi si binatang tersebut juga adalah bangsa. Jadi ada 8 totalnya. 7 bangsa ada di atas kepalanya. Lalu yang ke-8 itu adalah dirinya sendiri ya, si antikris tersebut. Dan dia adalah raja yang ke-8. Yang juga adalah salah satu dari antara 7 raja yang di situ ya. I hope that makes sense. Jadi nampaknya di sini bahwa dia akan berkuasa, terus dia akan kehilangan kekuasaannya, lalu dia akan kembali berkuasa. Tapi pada akhirnya kata si malaikat, binatang ini akan binasa ya. Oke, beralih ke ayat 12 sampai 14. 10 tanduk yang kau lihat itu ialah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi mereka akan diberi kuasa untuk memerintah sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu selama 1 jam. Ke-10 raja itu semuanya mempunyai tujuan yang sama. Mereka semuanya menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba itu, tetapi anak domba itu dengan pengikut-pengikutnya yang setia, yang telah dipanggilnya dan dipilihnya itu akan mengalahkan raja-raja itu. Sebab dialah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala raja. Malaikat itu berkata juga, air yang engkau lihat itu, tempat pelacur itu duduk ialah bangsa-bangsa, rakyat-rakyat, negara-negara, dan bahasa-bahasa. 10 tanduk yang kau lihat dan binatang itu akan membenci pelacur itu. Mereka akan merampas segala sesuatu yang dimilikinya dan membuat dia menjadi telanjang. Mereka akan makan dagingnya dan membinasakannya dengan api. Sebab Allah sudah menggerakkan hati mereka untuk menjalankan rencana Allah. Allah membuat mereka sepakat untuk memainkan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Juga binatang itu memerintah sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Allah. Wanita yang kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Amin. Thank you ya. Jadi udah dibacakan sampai habis.
Kita jadi mengerti bahwa perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah di atas raja-raja bumi. Ini berbicara tentang si sang pelacur tersebut ya. Oke, saya akan bahas yang dari 12 sampai 14 dulu. Jadi kalau di ayat yang sebelumnya, sang malaikat memberitahukan tentang kepala. Ini sekarang malaikat memberitahukan rahasia tentang tanduknya. Dikatakan 10 tanduk ini melambangkan 10 raja-raja yang belum berkuasa. Jadi mereka akan memerintah nantinya, tapi cuma sebentar aja. Nah, malaikat berkata bahwa mereka akan memberikan kuasa kepada sang binatang selama 1 jam lamanya. Jadi cuma sebentar ya. Dan akan memerangi Yesus Kristus. Namun mereka di ujung-ujung nanti akan dikalahkan. Dan orang-orang percaya juga akan ikut menang bersama Kristus. Lalu di 15-18, ini sesuai dengan perkataannya, sang malaikat memberitahukan rahasia mengenai sang pelacur itu kepada Yohanes. Yang pertama, tadi dia memberitahukan bahwa air itu adalah lambang dari bangsa-bangsa dan rakyat dan kaum dan bahasa, ya. Dan bahwa perempuan itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, yang menarik dari ayat 16 dan 17 ini dikatakan 10 tanduk ini adalah 10 raja-raja yang akan membenci pelacur tersebut. So the alliance will be broken and this nation will hate the woman. Dikatakan mereka akan membuat dia menjadi sunyi, telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. But why? Kenapa? Aneh ya di sini ya, padahal mereka kan tadinya CS-an gitu. Nah, ini karena Tuhan menaruh kebencian itu dalam hati mereka untuk menggenapi rencananya. Ya, Tuhan itu Allah yang sangat sovereign, dia Allah yang maha kuasa, dia bisa melakukan apa aja untuk menggenapi rencananya. Nah, ini Tuhan menaruh kebencian di dalam hati mereka, jadi mereka sampai quarrel sendiri, sampai mereka bertengkar sendiri. Nah, 10 raja-raja ini mengira bahwa ini adalah taktik mereka untuk memberikan pemerintahan mereka kepada si antikris. Padahal ini adalah rencana Allah ya. Ini it's been his plan all along. Ya, tapi mereka aja yang nggak tahu, saudara. Oke. Ini kita udah habis baca dari pasal 15 sampai 17. Oke, saya mau tutup dengan satu renungan. Ya, bahwa Tuhan itu selalu menepati apa yang ia katakan dan ia selalu setia sama janji-janjinya. Tadi di awal sebelum kita masuk ke dalam membaca firman, kita menyanyikan satu lagu tentang janji Tuhan ya. Dan kita seringkali itu merasa bingung, kita seringkali merasa ketika kita dalam masalah, ketika kita di dalam kegelapan, seringkali kita mempertanyakan di mana Tuhan berada saat ini, ya. Apakah Tuhan masih care sama saya? Apakah Tuhan mendengar doa-doa saya? Apakah Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati saya saat ini? Ya, seringkali kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Tuhan itu bekerja in a mysterious way, ya. Tapi Tuhan itu bisa pakai situasi kita atau masalah-masalah kita, bahkan situasi yang paling sulit sekalipun untuk memberkati kita. Seperti yang kita pelajari melalui pasal ini ya. He is always working even in the midst of darkness. Bahkan ketika dunia ini di dalam kegelapan, Tuhan itu tetap bekerja. So he will fulfill his words for you, for me, for all of us. He will fulfill his promises for us. So he is faithful. He will always fulfill his words for us. He is the man of his word. Yeah. So I will pray tonight that we will always remember this about our Lord, that he is sovereign, that he is powerful, for you, for me, for everyone here in this Bible study. So thank you so much for joining our class tonight. I hope you are blessed, and may the Holy Spirit continue his work and wonders in each every one of us. Amen. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke. Tuhan, haleluya.